Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh para habaib, para kiai, para alim ulama, para asatidz, seluruh jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagi yang punya waktu lebih mau mendengarkan monggo, yang keburu tidak wajib, yang wajib tadi sudah selesai. Ya, apa tadi kata Allah di ayat yang kita baca dalam sholat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Terakhirnya fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Kalau sudah selesai sholat Jumatnya, kita boleh untuk kembali ke aktivitas masing-masing. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, tapi yang punya waktu lebih alangkah baiknya bisa tetap duduk sampai selesai. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana tadi kami sampaikan di dalam khutbah, pentingnya menjaga dari makanan yang haram, yang memang di zaman sekarang itu effortnya untuk menjaga dari makan haram ini lebih berat. Ya, kenapa? Karena barang-barang haram ini tersebar di mana-mana. Kita tidak usah bilang cara mendapatkannya, yang dari zatnya saja. Itu berapa banyak sekarang ayam-ayam di pasar yang disembelih dengan cara yang tidak benar secara syariat. Berapa banyak kadang-kadang tempat makan yang kadang-kadang kita tidak tahu ternyata di situ dicampuri barang-barang yang haram. Ya, walaupun secara zahirnya kita memang tidak harus tajassus menyelidiki ke dalam, tapi memang agak sulit. Tapi mudah-mudahan semaksimal mungkin kita bisa melakukan. Kalau misalnya kita sudah semaksimal mungkin jaga jangan sampai yang haram ini masuk, kok ternyata masih ada saja yang masuk, kita tidak sadar, maka perbanyak kita istighfar kepada Allah, nangis kepada Allah di malam hari. Ya Allah, kalau ada yang haram-haram yang masuk ke perut saya, ya Allah ampuni ya Allah. Dulu ada seseorang tokoh mengatakan zaman sekarang ini hampir tidak ada orang tidak pernah kemasukan barang haram, itu tidak ada. Terus yang ngomong gitu ditanya sama muridnya, lo berarti Anda juga wahai sang guru pernah kemasukan barang haram? Maka gurunya mengatakan la yastawi, enggak sama, mayyakul wa huwa yadhak, siapa yang makan haram dengan menikmati dan enjoy, dan yang enggak sengaja makan haram wa huwa yabki, ya, dan dia nangis nyesel, insyaallah sama Allah Subhanahu wa taala dibersihkan. Tapi tetap kita semaksimal mungkin. Apalagi sekarang ini ada muamalah, ada transaksi-transaksi, bisnis-bisnis, cara-cara baru yang kalau diteliti di dalamnya itu ternyata ada merugikan orang lain. Hati-hati. Walaupun kayaknya Beb ini ada peluang haram, ada halalnya, ada haramnya. Tinggalkan. Dak ma yaribak ila ma la yaribak. Tinggalkan yang kamu ragu kepada apa yang kamu tidak ragu. Ya, bagaimana dulu Al-Imam Abu Hanifah Nu'man radhiyallahu taala anhu. Imam Abu Hanifah itu dulu punya toko kain. Punya bedak, bukan toko ya. Bedak jualan kain. Kebetulan salah satu kainnya itu ada yang cacat sedikit. Lah Imam Abu Hanifah itu punya pegawai di situ. Ngomong sama pegawainya, jangan lupa lo ya, kalau yang ini mau kamu jual, nanti kamu harus ngomong ke pembelinya kalau ada cacatnya, kan gitu di fikih. Imam Abu Hanifah ngajar. Setelah Imam Abu Hanifah ngajar, balik ke tokonya tadi, kain yang ada cacatnya itu sudah laku. Terus Imam Abu Hanifah tanya, sudah laku kainnya tadi? Sudah. Kamu ngomong kalau ada cacatnya. Lupa saya, kata pegawainya. Orangnya tadi lihat senang, langsung dibayar. Saat itu juga Imam Abu Hanifah buka uang hasil penjualan semuanya, diambil semuanya, dikasihkan orang fakir. Ketika pegawainya tanya, wahai Imam, kan cukup harganya kain tadi, kalaupun mau hati-hati. Kalaupun mau hati-hati, misalnya kain yang ada cacatnya tadi harganya misalnya 500.000, cukup yang 500.000 itu tadi, kenapa kok semua hasil penjualan, hatta kain yang lain-lain? Kata Imam Hanifah, saya tidak mau resiko. Saya tidak mau resiko. Kalau nanti ternyata saya keluarkan yang ini, uangnya kecampur sama yang ini, saya tidak mau resiko nanti di akhirat. Begitu mereka dulu. Kalau kita orang kan kadang enggak, koyo iki sih ono peluang halal walaupun sedikit, insya Allah kita orang kena sing halal.
Ya, diundang sama orang penghasilannya 80% haram, bajingan, maling orangnya yang ngundang ini. Kayaknya Bib anak dijamu pakai makanan yang halal, diget noles kadang-kadang ya. Kadang diundang dukun, ya Allah naudzubillah min dzalik, karena pernah tahu diundang, kita orang nggak tahu, nyampe sana sohibul bednya ternyata dukun. Anak wis sumpek sudah. Begitu sampai ramah tamu tuh jamaah yukul, masya Allah rupanya garo jamaah ya. Makan leko, masya Allah makan leko. Padahal ini tuan rumahnya dukun. Anak pernah protes sama satu orang, jangan apa ini tuan rumahnya dukun. Iki duduk toko duit dukun iki kayak kita orang mesti cepakno sing khair wisan. La haula wala quwata illa billah ya. Bagaimana dulu khususnya para habaib punya salaf ya, dikatakan kan Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ya, sahibur ratib, itu beliau yang pertama kali dipanggil Habib ya. Jadi Habib pertama kali di dunia ini Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, karena leluhur-leluhurnya dulu nggak ada istilah dipanggil Habib, nggak ada ya, dipanggil Sayyid, dipanggil Syekh. Tapi kemudian Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu beliau yang pertama kali tahun 1000-an Hijriah pertama kali dipanggil, orang-orang manggil karena saking dicintainya sama masyarakat, dipanggil Habib, orang yang sangat dicintai. Akhirnya setelah itu kalau ada Sayyid yang alim dipanggil Habib juga. Pada akhirnya ada istilah Habib gara-gara Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dan bukan hanya dari Pahlawi ya, sekarang ini bahkan ada habaib yang bukan dari kalangan Sayyid, yang dari bukan kalangan Pahlawi dipanggil Habib ada. Itu kita kenal Habib Umar Al-Jailani yang ada di Mekah itu ya, itu Habib. Bahkan di YouTube-nya Habib Umar Jailani.com. Habib bukan Pahlawi, beliau dari keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani, dari keturunan Sayyidina Hasan. Ala kulli Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, di antara waroknya beliau kita sering dengar cerita ini. Waktu itu beliau mau didatangi sama raja. Raja mau datang ke tempatnya beliau, minta izin. Akhirnya beliau bilang, "Enggak usah raja, enggak usah masuk ke sini. Nanti repot hulu balangnya, pas pampresnya nanti ngerepoti masyarakat sini." Coba kita orang mau didatangi presiden UVY, nah kita orang ya Allah, masya Allah, anak ditekoni presiden, anak ini berarti penting. Ya. Akhirnya katanya Umar, rojo ini ganggu. Sudah suruh nunggu dia di perkemahan di luar kota, nanti saya yang datang ke sana. Singkat cerita, beliau datang ke sana ngejak muridnya disuruh bawa kopi, disuruh bawa makanan, sampai disuruh bawa areng. Disuruh bawa areng sama dupo. Ya, muridnya ini dari rumahnya terus ditanya, "Loh," terus muridnya bilang, "Loh, Habib, di sana juga pasti ada arengnya, ada kompornya, ada. Kenapa kok bawa?" Nurut apa sih dibawa. Sampai sana di jalan dikasih tahu muridnya, "Nanti pokoknya kamu masuk ke dapurnya kemahnya raja itu, kalau mau nyuguh kenapa apa jangan sampai dari punyanya dia, semua dari yang kita bawa ini, hatta duponya." Sampai singkat cerita raja ini faham, mau mengeluarkan kopi, rajanya bilang, "saya kasih kopi dicampur asal, dicampur madu yang mahal." Habib Umar ngasih kode ke muridnya, yang dikeluarkan kopinya Habib Umar ya. Sampai rajanya paham, sampai terakhir dupo, muridnya dikasih kode nggak mau bakar duponya si raja ini. Sampai rajanya bilang, "Wah Syekh, sampai api kita ente nggak mau, areng kita ente nggak mau dibakar." Maka kenapa? Warok, karena kadang-kadang ya biasa raja itu kadang ngambil uangnya rakyat dengan cara zalim. Apa kata beliau? "Laulam nakun hakadza ma kunna hakadza." Kata beliau, kalau kita tidak warok kayak gini tidak mungkin bisa sampai derajat ini. Makanya zaman sekarang kok jenengi tok Habib tapi jarang yang derajatnya bisa seperti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kenapa? Ya karena waroknya enggak seperti beliau. Bagaimana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya? Kita tahu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu dulu penguasa sebelumnya Bani Umayyah yang dolim-dolim. Hidupnya mewah, istana itu dulu dihias mewah. Begitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, dari Bani Umayyah juga Umar bin Abdul Aziz. Bani Marwan juga tapi yang khair. Maka waktu itu diceritakan kalau beliau masuk ke satu tempat di Baitul Mal, yang di Baitul Malnya itu dulu temboknya itu dikasih minyak wangi yang harganya mahal sama penguasa yang sebelumnya. Saking sugih ini. Dari mana uangnya? Meres uangnya rakyat. Temboknya itu dikasih minyak wangi. Di situ minyak wangi mahal-mahal. Maka waktu itu dikatakan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz waktu awal jadi khalifah masuk ke ruangan itu, hidungnya ditutup gini. Ketika ditanya, "Kenapa?" "Saya takut bau wanginya saya cium itu bukan hak saya." Loh, sampai gitu. Enggak masuk loh ini ke perutnya. Enggak masuk ke perutnya beliau. Sampai gitu, karena ini saya takut minyak wangi mahal-mahal ini dibeli dengan uangnya
dengan uangnya rakyat, yang mana saya tidak berhak mencium wanginya, sampai seperti itu. Makanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cerita-cerita orang-orang hebat seperti ini paling tidak memotivasi kita, ya, agar kita hati-hati, khususnya karena diri kita, anak-anak kita ini nanti terbentuk kelakuannya tergantung apa yang dimakan. Yang dimakan khair jadi baik insya Allah, yang dimakan tidak khair pasti tidak khair. Jadi kalau sekarang antum kok ada kelakuannya orang zaman sekarang kok tambah gini, soalnya makanannya tambah tidak karu-karuan, ya. Ada yang sampai nyaci maki aulia dan lain sebagainya. Kenapa? Makanannya tidak karu-karuan. Maka karena mereka makanannya tidak karu-karuan, tidak bisa jadi baik kelakuannya. Kemudian berikutnya jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah, satu berusaha itu. Kedua, kalau kita sudah berusaha beramal soleh, amal soleh itu tidak bisa ada gunanya kecuali pakai ilmu. Dan ilmu itu masuk ditaruh di dalam hati. Hati itu tempatnya ilmu. Nah, ilmu itu yang nganterkan, kalau katanya Imam Ghazali di Ihya itu, yang nganterkan cahaya ilmu ke hati itu ada malaikat, ada petugasnya, malah malaikat. Nah, malaikat itu bahkan dalam satu hadis Nabi itu kan pernah bilang, malaikat rahmat itu tidak mau masuk rumah yang di dalamnya memelihara anjing. Kenapa? Disarai para ulama, soalnya anjing itu kotor, begini. Malaikat itu tidak senang barang kotor. Makanya Nabi bersabda, buniyal Islam ala nadhafah, Islam itu dibangun atas asas kebersihan. Malaikat tidak senang masuk rumah yang kotor. Begitu juga bagaimana malaikat masuk hati yang kotor, katanya Imam Ghazali. Kalau ini ada cahaya ilmu, ini hadir pengajian seperti ini, ilmu datang. Kalau masuk ke kepala tok, bukan ilmu agama itu namanya. Laisal ilm bi kathratir riwayah, innamal ilm nur yaghdifuhullahu fil qalb. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat. Kalau cuma banyak riwayat, ChatGPT ada a'lam dari kita semuanya. Ngapal kabeh. Ya, subhanallah, ChatGPT nanti tanya tentang orang ini fulan, muhaddits thiqah apa enggak, menurut Imam fulan thiqah, menurut ini enggak, di kitab ini enggak pakai loading. Katimu tolak aja ChatGPT. Kalau cuma banyaknya riwayat, dia pinter, tapi ilmu bukan itu. Makanya ilmu enggak bisa didapat dari cuma lihat-lihat YouTube, ente belajar dari AI ilmu agama enggak bisa, karena ilmu itu cahaya yang sama Allah dimasukkan ke dalam hati, yang bisa menimbulkan khosyah dan lain sebagainya. Yang nganterkan itu malaikat. Kalau hatinya kotor, malaikat tidak mau masukkan ilmu tadi ke dalam hati. Maka dari itu penting juga dalam hidup ini pastikan wadahnya ini bersih. Bersih dari apa? Bersih dari kibir, bersih dari sombong. Ya, makanya kalau orang sombong, dulu Abu Jahal itu ya ketemu Rasulullah ya dengar kadang-kadang, tapi kenapa kok tidak masuk ke dalam hatinya? Kotor itu, malaikat tidak mau masukkan ilmunya. Kenapa hatinya kotor dengan sombong? Wa kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar, kata Allah dalam Al-Quran. Dan demikianlah Allah mengunci, ditutup, malaikatnya tidak boleh, tidak mau ngantar ke situ hatinya orang yang sombong, hasud, heket, atau munafikin. Orang munafik dulu hadir majelis taklimnya Rasulullah. Kita orang hadir majelis taklimnya Gus Kiai Habib. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul hadir majelis taklimnya Rasulullah. Duduk di masjid dengarkan Nabi ngomong. Tapi kenapa kok cahaya ilmu itu tidak bisa masuk ke dalam hatinya dia? Kenapa? Bosok hatinya ini tadi. Malaikat tidak mau ngantarkan cahayanya. Bosoknya gimana? Dia kalau di depan Rasulullah dulu pernah anak sampaikan di sini berapa tahun yang lalu. Insya Allah antum masih ingat. Ya, anak masih ingat karena ingat pas cekelan nih gini anak. Ya, nyeritakan tentang sifat-sifatnya orang munafik di surat Al-Munafikun berapa tahun yang lalu. Bosoknya apa? Kalau ketemu Rasulullah khoyal muhibbin. Ketemu Rasulullah, wa idza laqukum qalu amanna, kan di Quran gitu. Kalau ketemu kalian mereka ngomong, oh kita beriman. Wa idza khalau, kalau sudah di belakang, abdu alaikumul anawila minal ghaid, dekat jari, saking bencinya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kata Allah, orang munafik itu kalau Nabi dapat kebaikan gregetan. Rasulullah perang menang, wah kok menang iki wong Islam, padahal dia Islam. Secara zahir dia Islam. Tapi kalau Nabi itu kalah perang, dapat musibah, ya farahu biha, kapok ini orang. Kapok. Karena hatinya bosok seperti itu. Cahaya ilmu tidak bisa masuk. Dan ini orang kita jangan usah kaget. Kalau zaman sekarang orang kayak gini, zamannya Nabi ada, zaman sekarang tambah banyak. Jadi jangan kaget kalau di depan kita ada yang nundruk, nanti di belakang ngerasani ya. Di depan kita kemudian di belakang ternyata di medsos nyaci maki kita, biasa itu ya. Di zamannya Nabi sudah banyak. Yang penting kita jangan sampai termasuk kelompok mereka. Dan yang satu lagi, ini tadi ada request. Ya. Ada yang bisian ada di sebelum
Anak bahas bab ngamuk karena rupanya beliau ini rotok ngamuan, yang request ini yang rotok ngamuan ya. Termasuk penyakit hati adalah katanya Imam Ghazali dalam Ihya juga, min makaidis syaitan al-ghadabus syadid. Termasuk penyakit hati yang hati itu kotor, kalau ada itu terlalu berlebihan nanti cahaya ilmu nggak bisa masuk, adalah temperamental berlebihan ya. Temperamental berlebihan. Orang itu punya bakat ngamuk. Yang ceramah ini juga kadang-kadang ngamuk, ya tahu ya diamuk, ya ngamuk ya. Masya Allah, kadang ngamuk ke istrinya, kadang ngamuk ke anaknya. Iya Li, kau pernah tak ngamuk sama apa? Ala kulli hal. Tapi ngamuk itu manusiawi ya. Tapi kalau sudah berlebihan, orang ini ngamuan, beda ngamuk ambek ngamuan. Kalau sudah terlalu ngamuan, itu min makaidis syaitan, termasuk dari tipu daya setan. Kalau sudah hati ini terlalu temperamental, ngamuan, bahaya, bisa-bisa gagal nanti cahaya ilmu itu masuk. Makanya dulu ada orang tanya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tunjukkan saya jalan masuk surga. Sama Nabi bilang, la taghdab wa lakal jannah. Intinya aja ngamuan mlebu surga. Padahal hadis kayak gitu tuh banyak. Nabi ditanya, ya tunjukkan saya amalan masuk surga. Jawabannya beda-beda semua. Ya, ada yang dijawab sholat di awal waktu, soalnya orangnya suka ngakhir-ngakhirkan sholat. Ya, yang tanya, tergantung yang tanya. Makanya jawaban itu kadang tergantung yang tanya. Makanya kalau kita lihat di YouTube ada tanya jawab, jangan langsung ditelan. Kadang ulamanya itu jawab sesuai penanyanya. Karena penanyanya ini temperamental ngamuan, maka sama Nabi dibilang la taghdab wa lakal jannah. Inti aja ngamuan insyaallah masuk surga. Dia masih tidak puas dengan jawaban itu. Loh ya Rasulullah, yang lain apa lagi? La taghdab wa lakal jannah. Jangan ngamuan masuk surga. Yang lain Rasulullah, la taghdab wa lakal jannah. Menandakan apa? Ini sudah khair rupanya orang. Ini sudah kurang didik masuk surga. Kurang ngamuan itu tok. Kalau itu ente hilangkan, ente masuk surga ya. Maka dari itu di antara salah satu riwayat obatnya ngamuan. Nah, ini biar buat saya juga. Obatnya ngamuan ada satu riwayat diriwayatkan Imam Tirmidzi, bahasa Indonesianya aja biar cepat. Dikatakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang emosi dan dia mampu meluapkan emosinya. Misalnya saya ngamuk sama waladiyah. Anak mampu ngamuk dia, gak kira iki anak saya kan gitu ya. Ndak ono sing ngamuk, ndak ono sing protes, dia yang ndak mungkin bisa ngelawan saya. Saya bisa mencurahkan kemarahan saya, tapi saya tahan. Beda kalau misalnya anak kepingin ngamuk kami bakar, jelas kawan ya, mau dipukul sama kami bakar anak ya. Karena anak menahan karena wedi, bukan karena bukan karena anak itu takut pingin bersihkan hati, enggak, karena takut sama orangnya lain. Tapi kalau dia mampu dan ditahan sama dia, maka kata Nabi nanti pada hari kiamat dia disuruh milih bidadari mana yang dia mau. Nah, jadi begitu kita mau ngamuk iling bidadari ya. Iling bidadari, nanti ngamuk ini anak hasol bidadari tak tahan nih ya. Khususnya kalau diamuk sama harim juga. Kadang-kadang kalau kita diamuk mau ngamuk sama harimnya kita orang, kita mau ngamuk sama istri kita kan kita lebih dominan di rumah. Enggak tahu kalau ada yang tahtal amr di sini, wallahu alam. Yang mudah-mudahan kalau habaib enggak ada insyaallah. Ya. Ala kulli hal. Kita bisa ngamuk sama istri-istri kalah mau ngelawan kita, tapi kita tahan. Ingat wis jarno kon di surga tak tinggal sampai bidadari ya. Akhirnya ingat bidadari gak sido ngamuk. Ingat hadis ini satu. Yang kedua, kita tahu hadis ini, saya ulang lagi, banyak orang yang tahu tapi lupa mengamalkannya pas lagi ngamuk. Apa itu? Nabi bersabda, "Asy-syaiton khuliq minan nar." Kata Nabi, setan itu kan diciptakan dari api. Dan api itu kalahnya sama air. Fa idza ghadiba ahadkum falyatawaddo. Kan gitu kata Nabi. Kalau kalian marah, wudu. Nah, ini kadang-kadang kita orang marah, kalau bahasanya apa itu bahwa tabiat. Kita kadang marah, wah, kita lupa sama hadis ini. Padahal sama Nabi disuruh wudu. Ada lagi hadis yang lain, barang siapa yang marah dalam keadaan berdiri falyajlis. Marah berdiri di atas duduk. Duduk kok sih panas. Falyaddoje. Iya, disuruh melumah. Kalau melumah masih panas, mengkurap. Tidak ada mengkurap hadisnya, ada ya. Kalau melumah masih panas, maka yaitu tadi tinggal orang yang lagi marah itu kita tinggalkan, kita wudu. Ada yang lebih cespleng lagi, penutup sudah terlalu lama. Cespleng penutup. Nah, ini vaksin paling efektif untuk mengatasi kemarahan. Apa itu? Yaitu barang siapa yang marah sekali, lagi marah, kamar mandi. Habis mandi, wudu. Habis wudu, sholat 2 rakaat.
Salat apa wis kok salat sing niat sing ceramah jarene iku mang wis ngono wis bisa ya. Tapi ndak usah dilafadzkan wis di dalam hati. Salat 2 rakaat, setelah salat baca doa. Ini hadis ini ya. Baca doa. Doanya apa? Doanya gini. Allahumma adhib ghaidha qalbi wa a'idni minasyaitonir rajim. Allahumma ighfir dzambi wa adhib ghaidha qalbi wa a'idni minasyaitonir rajim. Ya Allah, ampuni dosaku, hilangkan emosi meluap-luap di dalam hatiku, dan selamatkan saya dari setan yang terkutuk. Kalau orang ngamalkan ini, dalam riwayat tersebut dijamin setelah dia sholat tadi baca doa itu, emosinya pasti hilang. Ya, mudah-mudahan kita bisa tidak jadi orang yang seperti itu. Karena Imam Ghazali juga pernah mengatakan, baru ingat saya, orang itu kalau lagi emosi itu sama setan bisa dipermainkan seperti anak kecil memainkan bola. Anak kecil itu, arek-arek cili-cili ini kalau main bola ditendang ke kanan, ditendang ke kiri. Kita orang kalau lagi emosi bisa dipermainkan sama setan sebagaimana anak kecil mainkan. Kita orang digebal-balan sama setan. Kalau kita lagi emosi, lagi temperamen, kadang-kadang keluar kalimat-kalimat kotor, kadang-kadang keluar kalimat yang begitu sudah hilang emosi, nyesel kita. Betul apa enggak? Kita nyesel, ngapain anak tadi ngomong begitu? Bahkan kadang-kadang terjadi talak, perceraian antara suami istri gara-gara emosi, perkara-perkara yang remeh dan kurang mengikuti daripada bagaimana anjuran-anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun agak tidak beraturan ritme ceramahnya, gimana warok moro tebus ngamuan ya, gara-gara bisikan-bisikan ini ya, bisikan-bisikan ini. Ala kulli hal, ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.